Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam renungan pagi di hari ini. Kita akan belajar dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu, Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa, mendengar setiap seruan doa kami, menjawab setiap seruan doa kami. Ajari kami untuk datang kepada Engkau, untuk menyerahkan kehidupan kami bersandar sepenuh kepada firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Bimbing kami dan ajari kami dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Mari bersama-sama kita membaca Yeremia pasal 17 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sikap hidup kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Ada sebuah kisah menarik yang Bapak Ibu bisa baca di dalam 2 Raja-Raja dari pasal yang ke-18 sampai pasal yang ke-19. Di sana mengisahkan seorang raja yang bernama Hizkia. Dia memulai pemerintahan pada usia 25 tahun. Dan 14 tahun kemudian ada sebuah peristiwa yang begitu menggemparkan negaranya. Bahwa Hizkia, sekalipun dia adalah seorang yang benar di depan Tuhan, dia menghadapi masalah yang begitu besar. Raja Asyur yang mendengar bahwa Hizkia memberontak, melepaskan diri dari penjajahan Asyur, tidak terima dengan sikap Raja Hizkia. 14 tahun berikutnya, Raja Asyur, yaitu Raja Sanherib, berusaha untuk datang menyerang Yehuda dan menduduki beberapa kotanya, bahkan sampai di kota Yerusalem tempat Hizkia tinggal. Yerusalem dikepung oleh Sanherib.
Raja Asyur. Dan Sanherib mengutus beberapa panglima dan juga juru minuman untuk membuat kekhawatiran, membuat propaganda kepada rakyat Yehuda, sehingga rakyat Yehuda mulai lemah. Tetapi kita lihat bagaimana sikap Hizkia. Dia mengenakan kain kabung, dia merobek pakaiannya, dan dia masuk ke bait Tuhan. Dia masuk ke rumah Tuhan, dan dia mengutus utusan-utusannya untuk datang kepada Nabi Yesaya bin Amos untuk meminta pertolongan Tuhan. Hizkia berusaha untuk mengandalkan Tuhan, karena sebelumnya dia sudah berupaya untuk memberi upeti tetapi gagal. Dan satu-satunya jalan yaitu dia berdoa minta pertolongan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya Tuhan memberikan jawaban. Jawabannya adalah, jangan takut Hizkia, karena Raja Sanherib akan mendengar sebuah kabar bahwa ada peperangan yang akan datang dari negara lain, yaitu Libna dan Ethiopia juga memberontak. Mereka berupaya untuk menyerang, dan akhirnya Sanherib mengundurkan diri dan menyerang Libna, dan kemudian mempersiapkan diri untuk kedatangan Ethiopia. Tetapi Sanherib tidak putus asa. Dia mengirim surat ancaman kepada Hizkia yang mengatakan bahwa tidak akan mungkin Yerusalem luput dari tangan Raja Asyur. Mereka akan tetap mengepung Yerusalem. Mendengar ancaman ini dan menerima surat ancaman ini, Hizkia kembali, dia berserah kepada Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan. Dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kemudian dia meletakkan surat itu, membentangkan surat itu di hadapan Tuhan, dan menyampaikan kepada Tuhan isi surat itu di hadapan Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengutus Yesaya untuk datang, untuk memberitahukan bahwa Raja Asyur, dia adalah raja yang congkak. Dia adalah raja yang sudah memperlihatkan kekuatannya dan kesombongannya di hadapan Tuhan, dan akhirnya tidak akan luput dari penghukuman Tuhan. Tuhan menyampaikan bahwa kelikirnya akan ditaruh di hidungnya, dan kekang Tuhan akan ditaruh di bibirnya. Dan Raja Asyur akan pulang ke negerinya dengan malu. Dan itu terjadi dari pihak Tuhan. Ada campur tangan Tuhan, yaitu malaikat Tuhan datang ke perkemahan Raja Asyur. Dan yang disebutkan di dalam dua raja-raja ini, kata malaikat Tuhan merupakan bentuk teofani atau kehadiran Tuhan secara pribadi ke tengah perkemahan Raja Asyur dan membunuh 185.000 pasukan Asyur. Dan di pagi harinya terdapat begitu banyak mayat bergelempangan di pasukan Asyur. Dan akhirnya Sanherib harus pulang ke negerinya dengan tangan hampa, dengan kekalahan tapi tanpa peperangan. Dia menanggung malu, dan itu tercatat dalam sejarah. Dan akhirnya Raja Asyur harus mati dibunuh oleh pegawainya sendiri. Bapak Ibu Saudara, yang dapat kita renungkan dari perenungan pagi hari ini, jangan takut. Mungkin kita sedang menghadapi kesulitan, mungkin kita sedang menghadapi kesesakan. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan kekayaan kita, tapi masuklah ke dalam hadirat Tuhan. Andalkanlah Tuhan, berlututlah di hadapan Tuhan,
dan berdoalah kepada Dia. Karena Dia yang mengetahui hati dan batin kita, Dia akan menjawab doa-doa kita. Dan tandanya Bapak Ibu, bahwa kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dan juga seperti Yehuda mendapat sebuah tanda bahwa mereka akan menikmati berkat Tuhan. Demikian juga ketika kita mengandalkan Tuhan dengan seluruh hidup kita, maka kita juga akan melihat kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan. Berkat Tuhan akan kita alami dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan andalkan kekuatan kita, tetapi andalkan kuasa Tuhan. Andalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepada Engkau membawa ucapan syukur kami, karena hari ini kami boleh kembali mendapat firman-Mu, diingatkan kembali untuk kami mengandalkan Engkau Tuhan. Bukan kekuatan kami, bukan kekayaan kami, tetapi hanya Engkau. Karena Engkau yang melihat hati batin kami, Engkau yang akan mendengar seruan doa kami. Ajari kami berserah penuh kepada Engkau, menyerahkan apapun persoalan yang sedang kami hadapi. Entah itu sakit penyakit, entah itu persoalan ekonomi, entah itu kekhawatiran, ketakutan kami di masa pandemi ini, kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Bapa, tuntun kami dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau menantikan Engkau, menanti-nanti Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Ini menjadi ucapan syukur dan doa kami di hadapan Engkau. Sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami, dan ajari kami melakukan firman-Mu. Kami peralaskan doa kami dengan iman percaya Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.